teman-teman sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya? Nah, malam hari ini saya kembali hadir untuk menyapa teman-teman dalam live Instagram bisnis Sulawesi. Dan malam hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak obrolan terkait dengan membangun jiwa wirausaha generasi para milenial. Dan saya akan ngobrol bersama Brawijaya Group Indonesia atau BGI. Dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan ownernya, yaitu Bapak Wayan Supriyanto, dan juga owner Hopis Surabaya, Mas Muhammad Samsul Arifin. Sebagai informasi bahwa Brawijaya Group Indonesia atau BGI ini sudah berdiri sejak 25 Mei 2011 atau lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, sekitar 10 tahun BGI hadir dan berperan aktif membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, juga menumbuhkan wirausaha mandiri dan profesional di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kantor-kantornya sudah ada di berbagai daerah, di antaranya di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, kemudian Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa lainnya. Nah, sekali lagi saya akan berbincang-bincang dengan owner BGI, Bapak Wayan Supriyanto, dan juga Office Owner Surabaya, Muhammad Samsul Arifin. Untuk itu, langsung saja saya akan mengundang keduanya. Selamat malam, Pak Wayan. Malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu buat semuanya. Oke, sehat ya semuanya ya? Sehat, Pak Wali, sehat. Sehat, Okay. sehat beli. Oke, nanti kita berbincang-bincang santai ini terkait dengan bagaimana sih peran Brawijaya Group Indonesia atau BGI dalam membantu program pemerintah mengurangi pengangguran, juga menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha. Salah satunya adalah lulusannya dari BGI ini adalah Mas Samsul ya, owner Office Surabaya. Nanti saya akan bertanya banyak nih Mas terkait dengan proses bagaimana mengikuti proses pelatihan pendidikan di BGI hingga akhirnya sukses seperti saat ini. Sekarang saya pertama ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, sebagaimana visi misi dari BGI sejak berdiri 25 Mei 2011, itu adalah salah satu programnya adalah membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, kemudian menciptakan wirausaha mandiri yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa nih untuk lebih jelasnya BGI ini, Pak Wayan? Oke, selamat malam buat semuanya. Oke, saya kenalkan dulu ya, nama lengkap saya Wayan Supriyanto. Ya, hari ini jalankan office di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar ya. Oke, BGI teman-teman dan semuanya hadir di Indonesia ini dengan bidang usahanya di marketing entrepreneur. Jadi di pemasaran dan kewirausahaan ya. Jadi kami betul-betul fokus, yang utama fokus kami itu bukan masalah karyawannya, Mas Bali, tapi kami fokus untuk pengembangan kewirausahaannya. Apalagi 3 tahun belakangan ini kami betul-betul sangat serius, sangat fokus untuk bagaimana banyak sekali anak-anak muda milenial kita yang terbantu di grup kami, dan hari ini mereka banyak mengelola bisnis di beberapa kota di Indonesia. Ya, grup kami hari ini ada 28 kantor di Indonesia. Dan semakin hari semakin berkembang, semakin minggu, semakin bulan, dan itu semakin berkembang. Jadi tujuan kami, prioritas kami yang utama bagaimana ya kami bisa bermanfaat lah buat negara ini, buat bangsa dan negara ini, untuk membantu menciptakan pengusaha-pengusaha muda. Karena kita tahu dan kita sadari di Indonesia ini bahwa kita kekurangan pengusaha. Makanya banyak sekali tingkat pengangguran. Dia di mana-mana, di semua kota penganggurannya banyak sekali. Kenapa? Karena jumlah pengusahanya yang kurang. Nah, kita berusaha untuk membuka pola pikir anak-anak muda milenial hari ini, biar mereka tidak terfokus lagi untuk bagaimana bekerja bukan sebatas karyawan aja.
kita membuka pola pikir mereka. Ada satu perusahaan di mana perusahaan kami mewadahi, ya, seperti lembaga kerja seperti itu. Cuma bedanya kalau lembaga kerja di luar sana umumnya cuma melatih tapi tidak ada jaminan kerja ataupun memberikan pekerjaan, apalagi jaminan modal. Di Grup Indonesia ada 4 keuntungan buat anak-anak muda milenial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan di perusahaan kami, Pak. Yang pertama itu, Pak Bali, gratis, tidak ada pemungutan biaya. Yang pertama. Yang kedua, Pak, mereka kami berikan tunjangan training prestasi. Yang ketiga, mendapatkan 3 tahapan sertifikat. Yang keempat, mendapatkan modal usaha, Pak. Itu keuntungan buat teman-teman yang mengikuti pelatihan kewirausahaan di perusahaan kami. Oke, dengan begitu banyak keuntungan atau manfaat yang dirasakan, otomatis animo anak-anak muda kita juga sangat tinggi ya untuk bisa bergabung di sana. Nah, sebelum ke situ Pak Wayan, tentu untuk menciptakan wirausaha ini bukanlah hal yang mudah gitu ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh BGI untuk bisa betul-betul menciptakan agar anak-anak muda ini betul-betul bisa menjadi wirausaha yang mandiri, profesional, dan lain sebagainya? Apa kiat-kiat yang memang dilakukan atau proses yang dilakukan selama di BGI? Ya, jadi begini, konsep pelatihan training kami ini karena bidang usaha kami di bidang pemasaran, di bidang marketing, murni kami mengajari yang pertama teman-teman ini adalah di bidang marketing. Ada dengan metode tradisional marketing, ada dengan digital marketing. Nah, bagaimana caranya? Ada 5 skill dasar yang wajib anak-anak muda milenial ini miliki untuk mereka bisa berkarya di perusahaan kami. 5 skill yang pertama ini, Pak Bali, ini tentang komunikasi. Bagaimana mereka punya komunikasi yang bagus dulu. Karena ini modalnya orang mau berhasil. Yang kedua itu tentang confident, percaya dirinya. Bagaimana kita ngajarin mereka ini punya percaya diri yang bagus. Karena kan banyak orang hari ini merasa minder. Apalagi di situasi orang pada umumnya orang bekerja kan datang kerja, datang duduk diam pulang, tapi di situasi di BGI kan tidak seperti itu. Mereka kami kembangkan, kami buka pola pikirnya, mindset mereka kita rubah, yang mindset karyawan kita ajak mereka untuk jadi pengusaha, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah motivasi. Banyaknya orang yang punya motivasi tidak konsisten, karena banyak orang yang mau dapat hasil yang instan, yang langsung banyak, tapi mereka motivasinya lemah. Ketika belum dapatkan hasil yang maksimal, mereka langsung hilang sikap. Yang berikutnya tentang yang keempat, manajemen yang kami pelajari, bagaimana tentang mengelola bisnis, seperti apa caranya mengelola tim, semuanya. Dan yang kelima adalah tentang leadership, kepemimpinan, bagaimana mereka bisa untuk jadi seorang pemimpin. Itu hal yang utama yang kami ajarin sama adik-adik milenial ini. Selain itu, mereka kami kembangkan juga untuk bagaimana mereka untuk jadi seorang pemimpin, Pak Bali. Jadi ada tahap-tahapan orang untuk jadi pemimpin, yang itu yang kami godok betul buat adik-adik kita ini. Sehingga walaupun adik-adik ini, maaf ya, mereka tidak punya basic di bidang marketing atau di bidang kepemimpinan, kami bisa buat mereka menjadi punya basic seperti itu. Cuma dengan syarat cuma satu, ada kemauan mereka mau untuk belajar. Seperti itu. Tapi kalau ada anak muda yang tidak mau untuk belajar, ya kami sulit juga. Ya kami sulit juga untuk mengajak kalau memang keinginannya nggak mau belajar. Tapi kalau ada keinginan untuk belajar, kami justru nggak mau tanya apa dia pendidikannya. Nggak mau tanya. Yang utama itu mau nggak untuk dibentuk dulu, mau nggak untuk dilatih dulu. Karena kewirausahaan ini kan sama dengan orang belajar naik sepeda, belajar naik motor, atau belajar naik mobil. Yang kita lihat cuma ekstrimnya aja. Ketika kita sudah belajar, kita tekuni, kita ulet, kita betul-betul punya niat yang kuat untuk belajar, sebenarnya nggak ada masalah. Semua orang bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa. Yang penting kemauan mereka untuk belajar itu ada, ya. Itu yang kami praktekkan Pak Bali tentang skill yang harus mereka miliki. Jadi kami juga godok betul mindset mereka ini kan. Jadi begini, saya sederhana sekali berpikir begini. Bagaimana sih buat konsep buat teman-teman ini, biar teman-teman ini bisa sukses gitu. Kita punya konsepnya gitu. Sehingga orang yang betul-betul yang culun sekalipun, ketika kami bentuk, kami asah, kami latih, orang itu bisa berkembang, orang itu bisa sukses bersama kami. Karena banyak, ada juga
owner kami yang pendidikan pelatihan di sini pendidikannya nggak bagus Pak Bali. Dia ada yang cuma lulusan SD justru. Tapi yang sarjana dan S2 juga ada gitu kan. Tapi kok mampu gitu, yang cuma lulus SD aja mampu gitu loh. Karena memang ada keinginan yang mau mereka mau belajar gitu intinya. Jadi ada konsepnya, kami punya konsep gitu. Boleh dibagi di sini Pak Bali? Boleh ya konsepnya? Boleh. Tapi sebelum dibagikan konsepnya, jadi begini. Kita beralih ke Pak Wayan, ke Mas Samsul. Karena yang saya tahu Mas Samsul ini merupakan salah satu bentukan dari BGI yang notabene masih di usia muda sekitar 19 tahun ya, sudah menjadi owner office di Surabaya. Bagaimana proses itu sampai akhirnya ada di posisi saat ini, Mas Samsul? Bisa diceritakan atau dibagi untuk teman-teman kita semua? Oke, terima kasih Bli Bali atas kesempatannya. Jadi waktu itu saya melamar di kantor BGI ini, saya sebenarnya hanya mau jadi pekerja biasa sebenarnya. Tapi selang 1 minggu saya ditawarkan untuk saya jadi manajer waktu itu. Untuk saya buka kantor apa segala macam. Awalnya saya ragu-ragu. Awalnya saya nggak percaya, tapi saya jadi manajer. Dan awalnya juga saya nggak percaya bahwa perusahaan bisa memberikan peluang kepada saya untuk saya jadi owner, untuk saya buka kantor. Awalnya saya tidak percaya, ternyata saya dibukain kantor. Berarti apalagi yang harus saya dustakan? Istilahnya sudah membuktikan dan saya sendiri sudah melakukan dan saya ada di posisi itu. Jadi waktu itu memang usia 19 tahun banyak orang yang masih sibuk dengan dunianya, masih sibuk main-main, masih sibuk ini. Saya sudah bergabung di BGI dan saya sudah mulai membangun tentang masa depan. Mas Samsul, dari awalnya yang ragu-ragu apakah memiliki kemampuan, terus tujuan datang ke situ juga hanya untuk bekerja di kantor dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba beralih haluan lah istilahnya. Diapain nih Mas Samsul di BGI sampai akhirnya punya kepercayaan diri dan akhirnya bisa duduk di posisi yang ada saat ini. Tentunya kalau saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Samsul, dengan omset yang juga tidak sedikit ini di usia yang masih muda. Bagaimana? Diapain ceritanya ini di BGI, Mas Samsul? Oke, begini dulu saya diberikan peluang, dikasih tahu aja, bahwa di perusahaan ini kamu bisa jadi manajer, kamu bisa buka kantor. Tapi syaratnya, yang penting kamu siap untuk di-training, kamu siap untuk dilatih. Jadi dulu saya bilang, saya mau dilatih seperti apa Pak Wayan, saya siap, yang penting jadikan saya manajer. Jadi dulu yang saya pikir, kalau sampai saya jadi manajer, orang-orang yang telah tidak percaya dengan saya, orang-orang yang meremehkan saya, orang-orang yang meninggalkan saya, pasti mereka akan menyesal. Dan terbukti peluang yang diberikan kepada saya sangat jelas. Remang-remang saya nggak kerjakan, cuma karena peluangnya sangat jelas, jadi saya kerjakan. Oke, saya kembali ke Pak Wayan sekarang. Tentu dari cerita Mas Samsul, tentu dengan Mas Samsul yang lainnya yang bergabung di BGI juga akan pasti mengalami hal sama. Nah, dari orang yang awalnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa maju dan akhirnya bisa menjadi owner office di Surabaya. Nah, tentu bukan hal yang mudah ini Pak Wayan. Nah, mungkin konsepnya ini yang tadi Pak Wayan ingin sampaikan, konsep seperti apa yang dimiliki oleh BGI sampai akhirnya membentuk orang yang betul-betul nol sampai orang yang jadi, seperti itu Pak Wayan. Ya. Betul. Oke. Luar
Luar biasa Pak Bali. Pak Samsul hari ini punya 9 kantor cabang loh, Pak Samsul hari ini. 9 office dia punya ya. Luar biasa, office-nya ada di beberapa kota justru Pak Samsul ya. Ada di Kolaka, Banjarbaru, Banjarmasin, Batu Licin, Surabaya, Mataram, Lombok Timur, Medan, Pekanbaru. Luar biasa. Oke, gini Pak Bali. Saya begini. Kita ini punya konsep sebenarnya. Kalau ada orang yang mau betul belajar tentang bisnis dan kewirausahaan, kalau mau saya kembangkan, saya bisa buat orang berhasil dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan. Tapi harus ngikutin konsep. Jadi pada kenyataannya nggak nyampe 6 bulan. Banyak orang selesai dalam waktu 3 bulan, 4 bulan udah selesai pelatihannya. Seperti itu. Nah konsep pertama ini begini, kita ini harus jujur dulu ya. Pertama adalah merubah hal yang negatif ke positif. Ini harus dipahami. Jadi hal-hal negatif dalam diri kita ini kita rubah ke positif. Nah, kita harus jujur dulu. Jadi saya ngajak anak-anak muda milenial di perusahaan saya itu, dia harus jujur dengan dirinya dulu. Apa menjadi kekurangan dia? Sekarang kan banyak orang malas ngaku rajin. Orang belajar, orang tidak mau belajar ngaku belajar. Orang sudah tidak bekerja keras, ngakunya kerja keras gitu loh. Kan banyak gitu. Dan dia tidak jujur. Seperti itu. Yang pertama harus jujur dengan diri sendiri, itu adalah merubah hal negatif dalam diri kita ke positif. Jadi apa yang negatif itu? Pertama mungkin rasa malas, rasa minder, tidak percaya diri, tidak punya motivasi. Itu yang harus kita pahamin dulu. Kita rubah ini. Kita rubah dalam diri kita yang jelek-jelek ini, kita rubah ke positif. Positifnya gimana? Kalau kita malas ya kita bawa ke rajin. Kalau kita minder jangan, kita harus punya orang yang punya confidence dan percaya diri yang bagus. Habis itu kalau dia tidak memiliki keyakinan, dia harus belajar untuk memiliki keyakinan. Seperti itu. Kapan yang konsep pertama udah selesai, konsep berikutnya mudah kita ikutin. Karena yang pertama jujur dulu kan. Kalau udah jujur, yang negatif-negatif ini dalam diri dan dirubah. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah konsep kerja. Jadi kalau saya di kantor ini punya standar kerja Pak Bali. Jadi di mana anak-anak yang lagi belajar tentang kewirausahaan, saya godoknya di bagian marketingnya, mereka harus ketemu 10 orang setiap harinya. Jadi saya menggunakan konsep 60 orang kunjungan per hari. Jadi tidak pernah terfokus dengan hasil yang mereka capai. Saya akan terfokus dengan bagaimana mereka punya aktivitas dan tindakan yang konsisten setiap harinya. Setelah tindakan mereka konsisten, itu hasil itu ngikut dengan sendirinya. Karena banyak sekali anak-anak muda bilang seperti ini. Oh saya Pak sudah kerja, saya sudah kerja keras hari ini. Tapi ketika kita lihat lembar kerjanya tidak maksimal. Dia ngaku dirinya capek. Padahal orang yang benar dalam bekerja adalah punya lembar kerja. Kalau dia punya lembar kerja yang benar, dia akan dapatkan betul-betul, dia bisa evaluasi. Kita bisa evaluasi kok. Anak-anak itu mudah sekali kita evaluasi. Oh ini saya hari ini saya cuma sekian orang. Goal saya 60 orang. Tapi saya cuma ketemu 30 orang. Berarti saya apalagi namanya, saya pastikan mereka belum maksimal untuk bekerjanya. Itu yang kedua. Nah setelah mereka pahamin yang kedua ini betul-betul, baru yang ketiga, saya selalu ngajak anak didik saya selalu melibatkan Tuhan di usaha mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan hasil, saya ajarkan anak-anak saya untuk bersedekah. Bersedekah itu di mana mereka harus mengeluarkan sekian penghasilannya. Saya ajarin mulai dari nol. Mulai mereka hadir di perusahaan saya, mereka sudah saya ajarin bagaimana namanya berbagi. Ketika kita belum punya banyak pun, mereka sudah saya ajarkan untuk berbagi. Untuk berbagi dan betul-betul melibatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di usaha mereka. Melibatkan Tuhan, nomorsatukan Tuhan, setiap aktivitas mereka ikuti dengan doa. Istilahnya doa seperti ini, ketika saya mau ketemu dengan siapapun, dengan customer atau apa, mereka selalu berdoa, meminta kemudahan dengan Tuhannya, menyebut nama Tuhannya. Habis seperti itu, mereka meminta apa? Ya, silakan nomorsatukan Tuhan. Setelah mereka dapatkan hasil, mereka baru bersedekah. Betul-betul konsisten. Mereka jalannya setiap hari.
Mereka tidak pernah mereka lupa. Sehingga ketika orang-orang yang mau mempraktekkan tiga konsep ini, Pak Bali, tidak nyampe 6 bulan pasti berhasil. Tidak nyampe. Makanya saya berani jamin orang yang mau siap dengan 3 konsep saya, tidak nyampe 6 bulan pasti dia jadi pengusaha. Karena betul-betul dia harus mulai jujur dengan diri, betul-betul konsisten kerja, dengan lembar kerja yang benar, yang 3 melibatkan Tuhan di usahanya dia. Itu konsep yang kami pakai, sehingga kami di era pandemi sekalipun kami tetap berkembang, Pak Bali. Baik. Saya kembali ke Mas Samsul dulu, Pak Wayan. Mas Samsul, kalau kita lihat sekarang, seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, bahwa ini pekerjaan ini kan diawali dari lapangan, gitu ya. Kita lihat sebagian dari anak-anak muda kita saat ini mungkin masih ada faktor gengsinya untuk bisa bekerja di tempat ini, sehingga akhirnya tidak berproses seperti yang Mas Samsul alami. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Mas Samsul bagi ke teman-teman lain yang sebenarnya masih memiliki keraguan untuk bisa bergabung di BGI dan kemudian untuk menjadi seorang wirausaha yang mandiri? Kira-kira tips apa yang Mas Samsul bisa bagi dari pengalaman Mas Samsul selama ini hingga akhirnya memiliki berapa tadi 9 office ya, 9 office dan beberapa aset yang kalau saya sempat ngobrol dengan Mas Samsul, saya jujur agak kurang percaya tadi, tapi itulah kenyataan. Silakan Mas Samsul. Siap Bli. Kalau menurut saya pribadi, orang sukses itu terlihat dari karakter dari awal dia, Bli. Jadi saya pernah bekerja motong ayam di pasar dulu, nyabutin bulu ayam. Saya pernah mengutin aqua bekas waktu saya SMP untuk saya melanjutkan sekolah karena orang tua saya nggak ada. Dan saya lakukan dengan sepenuh hati. Jadi ketika hari pertama saya diajak sama pelatih saya ke lapangan, malah di pikiran saya itu ketika diajak sama pelatih saya ke lapangan, saya kira kita ada di lapangan luas, kita ngangkat-ngangkat besi, saya kira begitu awalnya. Tapi malah diajak untuk berkomunikasi dengan orang, dan itu sangat ringan menurut saya, Bli. Jadi lebih kepada karakter, Bli ya. Jadi kalau orang memang karakternya orang itu tidak gengsian, orang itu bisa maju. Nah, kalau kita gengsi, apapun pekerjaan kita nggak bisa sukses, nggak bisa maju, Bli. Gitu aja. Oke, kalau mungkin bisa berbagi nih Mas Samsul, selain office BGI di 9 tempat yang tadi disebutkan oleh Pak Wayan, kira-kira usaha apa lagi yang saat ini sedang dikelola oleh Mas Samsul, sehingga bukan untuk sombong ini ya, bukan untuk itu, tapi untuk kita bagaimana memotivasi teman-teman yang lain hingga akhirnya betul-betul bisa atau berani terjun di dunia wirausaha. Ya, dari saya bergabung dari BGI ini saya bersyukur sekali, Bli. Saya bisa membuka rental PS, saya bisa membuka fin cafe, fin biliar. Saya membantu orang-orang yang nggak mampu untuk bekerja di kampung saya, yang sudah tua, yang statusnya janda. Saya fasilitasi dengan beras setiap bulan, Beli. Dan itu semua saya tidak bisa bilang bahwa itu semua dari faktor BGI yang membantu saya menjadi seperti sekarang ini, Bli. Itu, Bli. Oke, dan tentunya seperti yang Pak Wayan sampaikan tadi, usaha ini, Bli, ya. Kenapa? Siap. Lalu melibatkan dalam setiap proses atau pekerjaan. Baik, inti dari yang saya tangkap dari Mas Samsul tadi, intinya kalau kita bekerja itu harus penuh hati. Kemudian bagaimana kita harus berproses melatih skill atau kemampuan berkomunikasi kita, ya. Kemudian kurangi atau turunkan gengsinya atau tidak gengsian. Pak Wayan,
kembali ke Pak Wayan nih, kira-kira kedepannya selain memang menciptakan wirausaha ini, apa hal-hal atau hal-hal penting yang menjadi tujuan atau goal dari BGI ini sendiri, Pak Wayan? Untuk goal Pak Bali, saya goal tetap dengan konsisten goal saya di awal tahun ini, saya harus memiliki 50 kantor di Indonesia, di mana semua kantor-kantor itu akan mengembangkan dan melatih anak-anak muda milenial yang mau menjadi pengusaha. Tetap goalnya, karena hari ini kita punya office ada 28 kantor, dan betul-betul kami lagi giat dan lagi betul bertarung. Bagaimana kami ini bisa bermanfaat buat bangsa ini, buat bermanfaat buat orang-orang yang betul yang mau merubah hidup lah. Karena di pikiran kebanyakan orang Indonesia ini kan mereka cuma bagaimana sih bisnis? Saya hari ini nggak punya duit, saya nggak punya modal. Oke, kita balik sekarang. Kalau saya nanya nggak gitu, kamu punya keahlian apa hari ini? Kalau masalah modalnya, duitnya, kebetulan Pak BGI ini itu didukung oleh 2 perusahaan. Ada yang pertama perusahaan sebagai perusahaan investor. Nah yang kedua sebagai perusahaan support system. Jadi sangat mendukung kami untuk pengembangan bisnis kami. Seperti itu goal kami untuk di tahun sampai akhir tahun ini. Tetap fokus sampai 50 kantor. Lagi bertarung terus ya. Seperti itu. Tentunya dengan harapan dari teman-teman yang bergabung di BGI, mudah-mudahan goalnya itu tercapai di tahun ini, walaupun kondisi masih pandemi seperti yang Pak Wayan sampaikan tadi, BGI tetap bisa seperti itu. Nah, ini kan termasuk salah satu perusahaan yang tentunya membantu dalam pengurangan jumlah atau angka pengangguran di Indonesia, minimal di tempat-tempat yang ada BGI. Tadi ada beberapa di 28 tempat tadi, termasuk juga yang dimiliki oleh Mas Samsul dengan beberapa usahanya, ada kafe tadi, ada biliar, kemudian ada tempat permainan dan lain sebagainya. Itu otomatis akan membuka peluang kerja bagi tempat orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kehadiran, mohon maaf kalau boleh saya tanya, bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini, Pak Wayan? Sebenarnya kami punya harapan gitu. Kami punya harapan di mana begini. Kami bukan anak cengeng lah sebenarnya, tapi pemerintah mau ikut saja berperan, datang hadir gitu ke kantor untuk memberikan kami SDM yang betul-betul memang butuh kerja. Kami yang mau dikembangkan untuk mereka jadi pengusaha, boleh, kami siap menampung, siap jadi wadah untuk anak-anak muda milenial itu. Dan berikutnya pemerintah memberikan dorongan gitu, dorongan buat kami ini, harus seperti ini loh. Jadi mereka hadir memberikan dorongan, tidak usah memberikan ini dorongan saja untuk membuat anak-anak muda ini makin yakin bahwa hari ini jangan terfokus lagi dengan kita cuma jadi karyawan gitu loh. Kalau ada pilihan hidup untuk kita jadi entrepreneur, pengusaha, dan apalagi kalau di BGI kan betul-betul tidak ada dipungut biaya gitu kan. Keinginan kami sih pemerintah ikut, apalagi kan banyak juga ya lembaga-lembaga kerja di Indonesia ini yang dibiayai sama pemerintah, ada yang dari dana-dana APBN juga ada gitu kan. Tapi kami nggak berharap seperti itu. Tapi pemerintah betul hadir buat kami di mana memberikan dukungan dan support. Siapa tahu pemerintah menyiapkan tenaga ahli gitu untuk sebagai tenaga pengajar di kantor kami. Nggak usah setiap hari, mungkin sebulan sekali seperti itu. Itu akan membuat kami lebih confident jalankan bisnis kami dan masyarakat akan jauh lebih percaya karena pemerintah mau gitu loh. Kalau ada di lembaga kerja yang disponsori pemerintah kan belum tentu yang didapatkan cuma keahlian gitu, keahlian untuk bekerja kan belum tentu ada jaminan gitu, jaminan untuk mereka langsung bekerja gitu. Kalau di perusahaan kami betul-betul kami jamin 100% mereka bekerja. Bukan sebatas karyawan, mereka bisa jadi pengusaha dan mereka tidak usah berpikir tentang modal karena kami didukung oleh 2 perusahaan. Ada investor kami dan ada support system kami yang sangat mendukung kami untuk mengelola bisnis dan perkembangan bisnis kami sangat didukung.
Seperti itu Pak Bali. Ya, jadi keinginan kami ya pemerintah ya datang ke BGI senyum gitu. Lebih apalagi Jadi, kalau ada pengangguran Pak Bali, ada pengangguran yang betul-betul butuh kerja, bisa diarahkan ke BGI. Siapa tahu mereka bisa jadi pengusaha di perusahaan kami. Seperti itu. Betul. Jadi intinya selain bukan hanya pelatihan yang didapat kalau di BGI, tapi bagaimana mereka ada jaminan kerja dan juga bahkan dibantu permodalan seperti itu. Mas Samsul, untuk mengakhiri jumpa kita pada kesempatan hari ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang saat ini masih bergelut dalam tanda petik masih memikirkan bagaimana sih nasibnya dia di saat apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Apa yang ingin disampaikan Mas Samsul? Siap. Ini cuma pesan aja beli ya. Jadi begini, sebenarnya untuk teman-teman semua yang mungkin menyaksikan percakapan ini, saya bilang kalau ada bisnis yang menawarkan kita untuk kita berkembang, yang penting itu kita tidak pakai modal, kita harus berani untuk mencoba. Karena Mark Zuckerberg yang punya Facebook mengajak semua temannya untuk membuat Facebook, dan yang percaya hanya 5 orang, dan 5 orang itu jadi orang kaya. Jadi apa salahnya kita percaya dengan orang mengajak kita berbisnis? Kita tidak pakai modal, pelatihan disediakan, tunjangan diberikan, setelah lulus pelatihan dibukain usaha untuk menjadi orang sukses. Nah itu aja beli pesannya. Jadi ayo kita buka pola pikir kita untuk kita jadi pengusaha, karena kalau kita hanya bercita-cita untuk menjadi karyawan, kita punya hari cuma 2 hari, hari Minggu dan tanggal merah saja. Selebih hari kita dimiliki bos kita. Tapi kalau kita jadi pengusaha, semua hari adalah milik kita. Begitu Bli. Terima kasih Bli. Kalau Pak Wayan, apa yang ingin disampaikan untuk menutup perbincangan kita sore hari ini atau malam hari ini, Pak Wayan? Ya, teman-teman ya, satu, cari. Kalau saya sederhana berpikir, ada nggak peluang bisnis untuk kita bisa berkembang? Yang tidak ada modal, yang tidak pakai modal, mendapatkan tunjangan training, diberikan sertifikat dan dapat modal usaha. Kalau ada, ayo bertarung, jangan gengsi. Memang awalnya memang kita mulai dari lapangan. Tapi kalau dengan kita mulai dari lapangan dan kita bisa jadi pengusaha dalam waktu singkat, kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus malu? Ya, kenapa harus malu? Kita capek nih, anggaplah capek 3 sampai 6 bulan kita capek. Tapi setelah itu kita bisa nikmatin. Seperti itu. Ya, ayo. Intinya bertarung, mentalnya harus mental menang, jangan mental kalah. Banyak orang di luar sana terbiasa dengan mental kalah, tapi janganlah jadi anak muda yang mental kalah. Harus mentalnya mental tarung dan mental menang. Itu pesan saya ya. Oke. Terima kasih Pak Wayan, Mas Samsul. Sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita obrolin ya, untuk bagaimana memotivasi teman-teman di luar sana yang tadinya masih berpikir untuk apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi paling tidak mereka punya mindset untuk bisa memiliki pola pikir tidak hanya menjadi karyawan, tapi bisa menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berbincang-bincang lagi. Ini Pak Wayan dan juga Mas Samsul untuk betul-betul bagaimana teman-teman yang kita yang masih kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau yang baru lulusan dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan tempat yang pas untuk mereka membentuk. Ya, BGI siap jadi tempat buat teman-teman yang mau sukses dalam waktu singkat dan tidak pakai modal. Seperti itu Pak Bali. Ya. Siap, terima kasih Pak Wayan, terima kasih juga Mas Samsul. Kita jumpa kembali ya di lain kesempatan. Terima kasih Bli.